Ya, gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah baik, penuh semangat. Mudah-mudahan selalu senang dan bahagia. Okay. Nah, pada kesempatan kali ini ulun ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah meluangkan waktunya sejenak untuk kita bersama-sama di sini melaksanakan diseminasi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, kira-kira dari Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar belum apa sih itu budaya positif? Bapak dan Ibu sudah pernah. Kira-kira apa sih budaya positif itu? Bisa dijelaskan Ibu Ima? Budaya memberikan manfaat. Ya, silakan Ibu Ima. Ada yang mau menjelaskan dulu? Ibu kita? Ada yang mau menjelaskan dulu apa itu sih budaya positif itu? Nah, gitu. Ya, bisa ini silakan Ibu Ima untuk menjelaskan sedikit pengetahuan dari dia. Terima kasih kepada Ibu Titin yang telah berikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan pemahaman saya tentang budaya positif. Menurut saya budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau juga kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang semuanya itu berpihak pada murid atau berpusat pada murid. Terima kasih. Iya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Halimah. Nah, berarti Ibu Halimah sudah mengetahui apa itu sih budaya positif. Sebenarnya di awal sebelum saya mempelajari apa itu budaya positif, yang ada di pikiran saya itu adalah kalau budaya itu biasanya adanya kebiasaan adat istiadat di masyarakat saja, Bapak Ibu. Dan itu termasuk dengan dalam keseniannya, dalam pakaiannya, dan sukunya, beragam macam. Itu yang ada di mindset pikiran saya pertama kali bahwa budaya itu seperti itu. Ternyata setelah saya mempelajari budaya positif itu sangat berkaitan sekali dengan pembelajaran di sekolah. Sangat berkaitan. Dan budaya positif ini memiliki konsep, ada 8 Bapak Ibu. Ada 8 konsep budaya positif. Ya, yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan yang disampaikan oleh Ibu Halimah tadi, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ternyata itu adalah budaya positif yang tadinya saya tidak menyangka hanya struktur ragam budaya saja yang ada di masyarakat, tetapi ada di sekolah. Inilah poin-poin yang ada di budaya positif dalam pembelajaran yang telah saya dapatkan. Oke, kita masuk yang pertama Bapak Ibu, pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini berprinsip pada pembelajaran berdiferensiasi. Artinya pembelajaran yang diharuskan kita untuk memenuhi kebutuhan murid kita Bapak Ibu. Yang mana di pembelajaran ini berkaitan dengan yang kita alami saat ini, yaitu kurikulum merdeka yang mengharuskan siswanya yang aktif, bukan gurunya lagi yang aktif. Nah, itu adalah pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini berkaitan dengan nilai kontrol. Nah, nilai kontrol yang ada. Sebelum saya menjelaskan nilai kontrol itu dulu, dalam membangun budaya positif di sekolah, tentunya kita harus menyediakan lingkungan sekolah yang positif, aman, nyaman, dan siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Ada beberapa Bapak Ibu yang ini harus kita luruskan Bapak Ibu. Harus kita luruskan kekeliruan ini. Ini tidak salah, cuma hanya keliru saja. Biasanya di konsep kita sebagai guru itu lah yang mampu mengontrol peserta didik kita. Ternyata itu salah, itu sangat keliru.
keliru sekali Bapak Ibu. Kalau kita seandainya bisa mengontrol murid, itu murid yang mengizinkan. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia memiliki hak untuk menentukan pilihannya masing-masing. Kalau misalnya guru ada bisa mengontrol siswa, berarti siswa itulah yang menginginkan dirinya untuk dikontrol. Itu yang perlu kita luruskan Bapak Ibu. Yang selanjutnya, guru itu mampu menguatkan nilai-nilai positif dan efektif dan bermanfaat. Itu memang betul. Tapi pada saat kondisi yang seperti apa yang dapat kita kuatkan untuk peserta didik kita. Tidak mesti kita harus setiap saat melakukan penguatan kepada mereka. Itu membuat mereka menjadi tidak mandiri seperti itu dan tidak kreatif Bapak Ibu. Itu yang perlu kita luruskan. Ini tidak salah, cuman hanya keliru. Tapi boleh dijalankan, tapi tidak harus terlalu sering seperti itu. Terus ada juga guru itu bisa mengkritik dan membuat rasa bersalah, itu mampu menguatkan karakter peserta didik. Melalui itu bisa kita lakukan, tetapi dilihat dari kondisi permasalahan apa yang terjadi pada peserta didik itu. Ini tidak bisa kita tekankan bahwa guru itu mengkritiknya harus lebih dalam lagi, tidak perlu. Karena itu akan menjatuhkan semangat dirinya, menjatuhkan harga dirinya seperti itu Bapak Ibu. Itu yang perlu kita luruskan. Yang berikutnya, guru itu adalah orang yang berhak memaksa peserta didik. Sebenarnya tidak Bapak Ibu. Itu adalah suatu yang kekeliruan. Karena kita sebagai manusia, murid kita pun adalah manusia juga. Dia itu memiliki hak masing-masing untuk menentukan pilihannya. Kalau dia ingin dikontrol, kalau dia ingin dikritik, berarti dia yang mengizinkan. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah konsep teori kontrol dari beliau. Ini juga berkaitan dengan konsep kontrol dari Stephen Covey. Kenapa kontrol ini berkaitan sekali? Karena apa? Kalau kita ingin memperbaiki ilusi-ilusi yang saya sebutkan tadi, kita harus merubah sikap dan perilaku kita, sikap kita yang harus dirubah. Merubah cara kita memandang dunia, itu juga harus dirubah Bapak Ibu. Merubah berpikirnya, bagaimana kita memikirkan, manusia ini seperti apa sih, itu juga harus kita rubah Bapak Ibu. Terus rubahlah paradigma kita, paradigma pemikiran kita tentang pembelajaran kita juga harus berubah Bapak Ibu. Skema pemahaman, penjelasan aspek-aspek ketentuan tentang kenyataan itu juga harus berubah. Di sini yang di sebelah kanan saya, di tabel sebelah kanan saya, ini adalah stimulus respon, artinya rangsangan yang ada pada diri kita masing-masing sebelum kita menapaki suatu masalah itu. Misal, kita sebelum melihat atau mengenal seseorang, pasti kita berpikir dulu, dia itu sama saja sama kita, sama saja misalnya kebutuhannya dengan kita. Sebenarnya itu adalah rangsangan pertama awal kita baru mengenal. Setelah kita mengenal dengan orang tersebut, maka itu realitanya ternyata kebutuhan kita masing-masing ini berbeda. Ya betul, makanya tak kenal maka tak sayang. Nah, ya kan Pak Joko? Tak kenal maka tak sayang. Itu realitanya. Terus semua orang, kita melihat semua orang ini sama kayak kita. Sama aja guru itu seperti ini. Guru kerjaannya sama setiap harinya. Ternyata itu mindsetnya salah harusnya diluruskan dengan setiap orang itu memiliki gambaran pembelajaran yang berbeda-beda. Ternyata Bapak Ibu, setiap hari kita menjalankan pembelajaran di kelas, walaupun sama namanya guru kelas, wali kelas, sama katanya itu apa yang dikerjakannya sama, ternyata memperlakukan siswanya pun berbeda. Itu maksudnya yang tadinya semua orang melihat hal yang sama,
menjadi setiap orang yang memiliki gambaran yang berbeda. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat dan bisa dipandang-pandang apakah teori ini memang harus kita luruskan atau tidak, seperti itu Bapak Ibu. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Kita masuki yang ketiga, itu disiplin positif. Disiplin ini kita berasal dari bahasa Latin disiplina, yang berarti belajar. Yang saya juga baru tahu disiplin itu adalah belajar Bapak Ibu. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri siswa. Jangankan diri siswa, kita pun sebagai guru juga harus disiplin Bapak Ibu. Disiplin itu bukan berarti kita harus datang tepat waktu, bukan itu ternyata Bapak Ibu. Disiplin diri itu adalah menyiapkan diri kita, apa yang akan kita laksanakan, apa yang akan kita lakukan ke depannya. Itu Bapak Ibu, disiplin itu. Disiplin ini adalah cara yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Jangankan anak, kita pun juga begitu. Menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Itu adalah disiplin. Disiplin ini bukan berarti mirip dengan peraturan, tapi bisa dikatakan lebih positif, lebih meyakini untuk diri kita sendiri Bapak Ibu. Nah, di sini juga murid mampu memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, artinya ada motivasi dalam dirinya, bukan akibat paksaan, ujian dan hukuman. Artinya murid itu mau belajar termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Itu Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Mana semangatnya? Semangat. Oke, kalau begitu kita tepuk semangat Bapak Ibu. Oke, tepuk semangat. Betul Bapak Ibu. Itulah yang Allah harapkan. Nah, semangat perhatian. Kita di sini sama-sama belajar. Belum tidak menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan dalam disiplin diri. Nah, ini ada Bapak Ibu. Ini ada 3 yang Allah tampilkan. Ini adalah nilai-nilai dalam suatu organisasi. Yang pertama itu adalah profil pelajar Pancasila yang berkaitan dengan kurikulum kita saat ini, yang mengharapkan peserta didiknya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu adalah keinginan dari kurikulum Merdeka kita. Yang di sampingnya adalah Ibo Primary Years Program, produk dari PYP. Ini sama berkaitan dengan keinginan mereka di kurikulum Merdeka, adanya rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Di sini juga mereka menginginkan peserta didik yang seperti itu. Yang selanjutnya adalah keterampilan hidup. Nah, kita menginginkan peserta didik itu memiliki keterampilan hidup mereka sendiri, minat yang mereka inginkan, apa yang akan mereka karyakan dan ciptakan. Mereka harus mampu percaya dulu dengan dirinya, lurus hatinya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Nah, itu adalah keinginan kita kepada peserta didik. Apakah Bapak Ibu juga menginginkan seperti itu dengan peserta didiknya? Ya. Menginginkan sekali. Cuma kita perlu proses dan usaha yang besar Bapak Ibu. Ya, kita masuki yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang dapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu adalah memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik adalah yang kita
lakukan untuk diri kita sendiri itu adalah soal kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Nah, apa nih Bapak Ibu bertahan hidup? Bertahan dari kerasnya dunia. Oh, bertahan dari kerasnya dunia. Itu sudah masuk ke psikisnya ya Ibu ya. Nah, kalau dari normalnya maaf dulu, itu kita pasti memerlukan makanan dulu, makan untuk bertahan hidup. Kalau nggak makan, gimana pian akan menjalani kewajiban kita sebagai guru? Bagaimana pian menjalankan kehidupan pian sehari-hari? Nah, ini adalah makanan. Pakaian, apakah kita tidak perlu pakaian Bapak Ibu? Belum. Kalau kita tidak pakai pakaian, gimana kita akan pergi keluar? Malu sendirian Bapak Ibu. Tempat tinggal dan keamanan itu adalah bertahan hidup. Nah, kita juga menginginkan adanya cinta dan kasih sayang. Sama. Iya, cinta dan kasih sayang. Sama nih dengan peserta didik kita nih Bapak Ibu. Nah, cinta dan kasih sayang. Bapak Ibu, kalau ada cinta kada dapat duit Bapak Ibu. Nah, cintai dulu suaminya Bapak Ibu, biar gaji 13-nya cair ke kantong kita. Betul kan Mbak? Nih, siapa pakai asmara? Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, yang penting diterima. Wah, iya betul. Nah, itu perlu cinta dan kasih sayang supaya kita termotivasi untuk bekerja, ya kan Pak Joko? Iya, tahu dengan masakan cinta dan sayang. Gak apa-apa Pak Joko. Yang penting kami menerima ada buat kamu. Ya, kita lanjutkan penguasaan. Dengan di penguasaan ini pasti kita memiliki harga diri ya kan Bapak Ibu. Makanya kalau anak-anak biasanya saling mengejek orang tuanya, pasti marah, saling pukul. Nah, berarti dia memiliki yang namanya harga diri. Mau harga dirinya itu dianggap kuat nih. Nah, dia biasanya anak didik kita biasanya ada yang kayak preman nggak Bapak Ibu, anak didik kita. Nah, itu Bapak Ibu, dia ingin ada kebutuhan dasar dari penguasaan, ingin memimpin Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu, itu yang ada. Iya, betul. Nah, terus kalau ada yang berprestasi biasanya sombong kan, aku bangga gimana? Enggak sombong. Iya, sama seperti kita ya Bapak Ibu ya. Nah, manusia itu juga mau bebas kali kita berdua. Nah, bebas. Kalau dikekang lari nggak Bapak Ibu? Ada sih. Boleh ke rumah juga. Sekalinya sih. Kalau anak itu pastinya ingin bebas Bapak Ibu. Bebas dalam belajarnya seperti apa, baik belajarnya seperti apa, maunya apa, bebas. Tapi kita sebagai gurunya yang membimbing kebebasan mereka itu agar mereka menjadi siswa yang mandiri, pastinya yang mandiri, mampu menciptakan sesuatu hal yang baru. Itu adalah tugas kita untuk membimbingnya saja ya Bapak Ibu ya, jangan kita memaksa seperti yang Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia juga ada kesenangan Bapak Ibu. Senang ada itu ya Mas? Nah, apalagi menjulit orang di Bapak Ibu ya. Oh, boleh. Iya, kita suka bermain humor nih, saling bercanda-canda, itu adalah suatu kebutuhan kesenangan. Membuli boleh? Nggak boleh. Tapi kalau bercandaan gimana? Iya. Yang penting kita bahagia, itu yang diperlukan. Iya, betul. Yang menerima bahagia tidak? Nah, kalau yang menerima bahagia berarti nggak apa-apa Ibu mah. Iya. Nah, seperti itu juga peserta didik kita Ibu. Dia ingin bermain, senang, humor, pasti sudah. Nah, makanya ada menuntut untuk pembelajaran yang berbeda-beda seperti
seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut. Terus Nah, motivasi perilaku manusia. Ini ada motivasi perilakunya. Nah, biasanya motivasi perilaku ini yang datang dari luar, dari eksternal. Misalnya anak didik kita kalau ingin misalnya kita berikan mereka mau belajar dengan giat, ada iming-imingnya biasanya kan Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya pian mengerjakan ini mengerjakan tugas nilai 100, nanti dikasih ibu pulpen. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Nah, terus mereka juga melakukan pekerjaan tugas yang diberikan guru itu pasti dikerjakannya. Kenapa? Karena takut dihukum. Biasanya pada ingat membawa buku denda. Nah, itu juga Bapak Ibu. Itu adalah motivasi eksternal yang sering sekali kita lakukan, ya Bapak Ibu ya. Ini tidak, berarti kita tidak menutup bahwa itu memang sering kita lakukan untuk memotivasi anak didik kita. Sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang bisa dikatakan kurang efektif dan identitas ini bisa menjadi tidak berhasil untuk anak didik itu sendiri Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, ini adalah motivasi internal yang ada dalam diri peserta didik itu, apalagi dalam diri kita juga Bapak Ibu. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu adalah keinginan mereka sendiri. Nah, makanya kalau setiap kali ada siswa yang suka mengerjakan tugas karena keinginan sendiri, itu lebih gampang kita untuk mengarahkan mereka Bapak Ibu. Nah, di sini juga pernah ada motivasi diri sendiri, pastinya terhindar dari hukuman dan tidak mengharapkan adanya pemberian hadiah, pemberian penghargaan. Itu kalau ada motivasi belajar dari dalam dirinya sendiri Bapak Ibu. Motivasi perilakunya ada 3 Bapak Ibu. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kira-kira sebelum Golden sebutkan yang mana yang lebih efektif Bapak Ibu? Restitusi, iya betul. Kalau hukuman itu biasanya kita lakukan tiba-tiba, tidak terencana. Misalnya anak melakukan kesalahan, kita tanpa sadar langsung menghukum mereka. Nah itu biasanya bersifat satu arah, tanpa ada melibatkan siswa itu sendiri. Kamu nak mau dihukum apa nak? Tanpa ada seperti pertanyaan seperti itu kepada siswa. Kalau konsekuensi biasanya ini terencana dan disepakati. Misalnya nih seperti saya, setiap hari Selasa anak ibu bawa buku juz amma. Bila tidak membawa, apa kalian maunya? Biasanya kan ada dipertanyakan seperti itu. Atau mereka, kami kalau tidak membawa mau membersihkan WC ibu. Nah, itu sudah disepakati, bukan dari diri kita, bukan dari guru itu sendiri, tapi bersama-sama menentukan nih apa yang konsekuensi yang mereka dapat. Tapi itu kita libatkan dengan siswa itu sendiri Bapak Ibu. Kalau restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Artinya gini Bapak Ibu, murid itu melakukan kesalahan sendiri, dia juga yang mencari pemecahan masalah itu sendiri, dan dia juga yang menyadari bahwa itu adalah kesalahan saya harus memperbaiki. Seperti itu Bapak Ibu restitusi. Tidak menghukum dengan dan tidak menghakimi. Dan sini juga tidak menyalahkan mereka Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kita sudah memasuki posisi kontrol seorang guru. Nah, ini ada 5 Bapak Ibu. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira yang baik yang mana yang Bapak Ibu? Manajer. Iya betul, manajer. Kalau penghukum lebih sering kita lakukan?
Tanpa sadar, semuanya betul. Tapi kita tidak tahu nih, kalau ini termasuk yang efektif kah? Apakah ini yang ibaratnya berdampak buruk atau tidak? Ulun akan jelaskan dulu satu-satu. Karena setelah ini ulun minta nanti 4 orang, saya akan kasih kertas, kalian cabut nanti. Kita akan berperan sebagai guru dan murid. Nanti di dalam catatan yang akan saya berikan itu, apakah guru itu sebagai penghukum atau sebagai manajer, teman, pemantau, dan pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Nah ini adalah sebagai penghukum. Mengapa datangnya sekolah? Ada yang bisa mencontohkan Bapak Ibu? Ya. Ini kalau seandainya Ibu Imah jadi guru penghukum, dia terlambat sekolah Ibu Imah. Oh bisa banget. Bisa kan Ibu? Iya, Ibu Imah gurunya enggak apa-apa kalau yang jadi muridnya. Ini ceritanya ini terlambat datang sekolah. Ceritanya ini ada anak belajar. Siapa muridnya itu? Ayo digoda, ini goda. Amat ini mas. Tanya terlambat datang situ. Atau orang pun belajar. Nah. Amat lah, amat. Iya anak-anak. Waalaikumsalam. Kenapa kalian hanya datang mat? Jam ini jam berapa sudah? Jam berapa? Nah, kita masukkan jam berapa mat? Jam 8. Kenapa biasanya datang aja? Buat makan. Aku dari pada masuk kalau tepat waktu. Kena dari lapangan 10 kali itu nak. Ya beri ongkos buat Ibu Imah. Betul sekali. Biasanya guru sebagai penghukum itu dia menunjuk-nunjuk, menghardik, membercak-bercak dan berkacak pinggang. Seperti itu Bapak Ibu. Biasanya juga dalam bentuk fisik hukumannya ataupun psikis. Psikis itu bisa mengata-ngatainya. Rasa kamu ini anak pemalas, nah itu juga termasuk penghukum Bapak Ibu. Ini berdampak sekali Bapak Ibu. Murid itu menjadi pemberontak dan akan dendam sama yang menghukum dia itu. Dia tidak akan menyukai guru dan tidak akan menyukai mata pelajaran yang dia ampu. Nah itu dampaknya Bapak Ibu kalau kita menghukum. Nah bisa saja kan bila misalnya agama ada turun, kalau misalnya gurunya sebagai penghukum. Ini itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Ya betul sekali. Nah ini pembuat merasa bersalah. Ada yang mau mencontohkan lagi Bapak Ibu? Oke kita tuliskan aja. Biasanya ini cenderung lembut Bapak Ibu, suara kita lembut, tenang. Namun kata-katanya menyalahkan. Guru akan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada guru dengan membuat guru menderita. Biasanya seperti itu. Nah ini contohnya nih. Kalau kamu terlambat, nanti ibu yang ditegur kepala sekolah. Biasanya kita ada mengatakan seperti itu. Biasanya ada. Ya. Kamu suka ya kalau ibu ditegur kepala sekolah? Jangan membuat ibu susah lagi ya. Nah biasanya kamu jangan mengecewakan ibu lagi ya. Itu juga salah satu pembuat merasa bersalah. Anak itu menjadi jong, aku salah ya sama ibu ya, minta maaf ya. Nah itu sangat berdampak sekali Bapak Ibu. Berdampak apa? Murid menjadi merasa bersalah, identitas gagal. Dia bisa menjadi murid yang minder, kata kita ya, kurang percaya diri itu pasti. Terus rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini teman nih. Teman ini biasanya ramah ya Bapak Ibu ya. Nah bisa ibu kita contohkan ibu kita. Ya ini biasanya ramah, bercanda biasanya. Nah
Hangat. Iya betul. Nah, iya betul. Nah, bisa Ibu Dita silakan. Ya silakan Ibu Dita. Siapa yang tenok jadi murid? Itu mama saya. Ibu Maria jadi murid. Ya ini ramah Bu, harus ramah ya Bu ya. Nama bercanda ya Bu ya. Harus aku nomor 1 katanya. Dapat lagi? Udah. Belum. Ya, nanti baca sedikit, Pak. Ayo tuh. Ya. Sama sekali ya. Kenapa ada yang terlambat hari ini? Berapa tadi dari rumah? Duduk. Apa? Diantar dulu. Diantar. Apa ya? Lain hari jangan terlambat lagi ya. Itu biasa ya. Betul sekali. Ya betul apa yang dipraktekkan oleh Ibu Tita tadi. Seperti itulah kalau kita menjadi guru sebagai teman. Iya, itu tadi. Tapi ini memiliki dampaknya juga Ibu. Ini identitas berhasil, cuma ada dampaknya Bapak Ibu. Murid tadi menjadi ketergantungan sama ibu tadi, ya. Jadi faktor ketergantungan sama ibu yang ramah dengan mereka. Terus murid itu tidak bisa mandiri, tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Itu dampaknya. Tapi ini lebih baik seperti ini daripada sebagai penghukum. Nah, sebagai pemantau, biasanya sebagai pemantau ini suaranya datang, tidak emosional, tidak bersendat gurau, artinya itu pakai menggunakan suara yang tinggi, tercipta identitas positif atau berhasil. Pemantau senantiasa memantau pada murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Nah, ini Bapak Ibu biasanya berkaitan dengan peraturan sekolah, peraturan kelas. Biasanya itu pasti diungkit-ungkit apabila anak itu datang terlambat atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan. Nah, itu Bapak Ibu. Ini bisa dikatakan identitas berhasil, cuman juga berdampak Bapak Ibu. Murid akan menghitung, akan memikirkan nih konsekuensinya apa, hadiahnya apa. Misalnya aku tugas selesai dengan tepat waktu, apa sih aku yang didapatkan oleh guruku, apa sih yang dikasih. Biasanya dia akan memikirkan seperti itu, tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju tidak sepenuhnya mandiri. Itu adalah dampaknya Bapak Ibu sebagai pemantau. Cuman ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah maupun di kelas. Pasti kita akan ungkit itu. Seperti tadi, misalnya kalau di sekolah jam berapa peraturannya harus masuk? Misalnya jam 7 pagi. Nah, itu pasti ada konsekuensinya apa? Pasti kamu sudah tahu. Itu sudah disampaikan. Kalau dengan berkaitan dengan peraturan seperti ini. Ya, yang terakhir manajer. Nah, manajer ini adalah identitas yang paling berhasil sekali Bapak Ibu. Menurut kamu, keyakinan sekolah mana yang harus kamu tingkatkan? Biasanya seperti itu kata-katanya Bapak Ibu. Apa kamu meyakini dengan keyakinan yang telah disepakati? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan manajer, seperti sama halnya dengan restitusi yang sebelumnya ada di motivasi internal, betul ya, motivasi internal, betul. Suara manajer pasti netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Ketika identitas positif atau berhasil, guru akan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk membuka pikiran murid.
Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Dampaknya, murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Nanti saya akan menampilkan contoh dari manajer ini, tapi di segitiga restitusi. Ada video yang sudah saya lakukan, praktik yang sudah saya lakukan, nanti saya akan tampilkan di sini. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sini, kita breaking dulu Bapak Ibu ya. Bisa berdiri dulu Bapak Ibu. Berdiri sebentar ke samping mejanya. Samping meja, samping meja. Samping. Aku bareng Mariana man. Oke. Ini permainannya cuman simple aja sih. Yes atau no. Yes, no. Tapi kalau yes, biasanya Bapak Ibu harus loncat ke depan. Ya, yes. No ke belakang. Ya. Nanti ada dua gaya versi yang akan saya lakukan. Yang pertama lambat dulu. Yang kedua baru cepat. Oke Bapak Ibu. Itu sudah siap Bapak Ibu? Siap. Ibu sudah siap? Yes, siap. Bila saya bilang yes, berarti Depan. ya, bilang no, belakang. Oke, kita mulai. Yes. Apa itu Ibu? Diam saja. Berarti Ibu duduk keluar dari barisan. Laku duduk. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. 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 No. No. Yes. Oke, silahkan duduk lagi. Tadi ada dua yang lambat garis depan. Nah, seperti itu. Iya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Meredakan hati. Iya. Itu saya juga baru gamenya Snow-nya itu kan daerah seperti kereta api, ke kanan dan ke kiri. Itu biasanya juga. Ya, karena ini sempit lokasinya tidak bisa seperti itu. Aku Bapak-Ibu, kira-kira nih posisi kontrol apakah aku dengan kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu? Membuat merasa bersalah. Benar Pak? Iya betul. Iya betul. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu betul Bapak Ibu. Berarti membuat merasa bersalah. Selanjutnya, nah, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya betul, hukum Bapak. Karena langsung menunjuk kesalahan anak itu sendiri seperti itu. Selanjutnya, kira-kira nih, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, ini adalah posisi manajer. Karena kita memandu anak itu untuk memecahkan masalahnya sendiri. Oke. Selanjutnya, nah, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Biasanya itu demi ibu ya. Lakukan demi ibu ya. Apa? Tadi ada hukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ayah baik, betul. Ini adalah teman, karena demi ibu ya. Biasanya seperti itu kalau untuk pembantu. Nah, ini si ganteng nih. Ya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak melaksanakan tugas. Iya, betul pemantau. Karena pemantau ini berkaitan dengan peraturan. Oh, terima kasih atas dulu untuk Ibu Halimah. Sangat aktif sekali dia. Semangat sekali. Oke, sebelum kita masuk ke keyakinan kelas dulu,
Saya tadi menginginkan tadi sudah memang mempraktikkan sebagai guru dan murid. Tapi saya mau satu kali lagi, Bapak Ibu. Ibu saya tunjuk aja ya yang melakukannya supaya yang lainnya sama-sama aktif seperti itu. Tunjuk aja, tunjuk. Bapak Muhammad, Ibu Maria, Ibu Mariatul, sama Ibu Irda. Ini posisi kontrol. Ini posisi kontrol tadi. Jadi 2 orang menjadi murid, 2 orang menjadi guru. Silakan Bapak Ibu. Pak Muhammad, semangat. Cabut lah. Cabut. Misalnya jadi guru bang, jadi murid. Iya, cabut. Siapa yang mau duluan? Kemana guru? Guru. Tahu ini. Jangan boleh. Bisa, nggak bisa dibaca. Enak jadi guru. Jelek aja. Jadi murid. Oke. Ya, silakan Pak Muhammad. Bu Maria, Ibu Mariatul. Murid. Iya. Jadi Ibu Irda mendapatkan sebagai guru untuk Ibu Mariatul sebagai murid yang dihukum. Ibu Maria sebagai murid teman. Teman. Oke. Siapa dulu yang mau mempraktikkan? Apa Muhammad dan Ibu Maria? Silakan yang lain dulu. Sini Muhammad. Acting. Ya. Ini kita belajar nih. Nah, inilah posisi kontrol guru itu ada seperti ini. Jadi supaya jadi teman. Nah, ini muridnya. Terserah kasusnya apa orang yang menentukan? Dia tentukan. Kasusnya gini. Jadi ngumpul PR aja kalau ngumpul PR. Iya, Maria lupa membawa buku. Pada mengerjakan PR aja, mengerjakan PR. Seperti itu. Ya, Maria. Siap, mulai. Anak-anakku sekalian, silahkan kumpul di area. Bapak, maaf Pak, saya tidak mau PR Pak. Kenapa nak? Iya kan? Ya. Ketinggalan Pak buku PR-nya Pak. Tadi malam mengerjakan kemalaman Pak. Oh, ketinggalan. Lain kali kalau bisa jangan ketinggalan lagi ya. Ya, karena kalau ketinggalan nanti kamu seringkali kebiasaan kamu melakukan itu terlambat, kemudian lupa gitu ya. Jangan lagi ya lain kali. Iya Pak. Ada ya, kamu? Ya, iya. Berikan oplos dulu. Kalau sebagai teman itu lemah lembut, bercanda. Terus kalau tidak mengerjakan tugas itu tidak apa-apa, seperti itu, ya kan Bapak? Karena suami yang dan Ibu Mariatul sebagai guru penghukum. Masih siapa, Bu? Ini kan sesuai dengan yang dicabut mereka. Apa tadi? Soalnya tadi kasusnya lupa membawa buku PR. Hukuman. Kenapa kamu jadi bawa? Tunjuk pasang dan berkaca. Masuk bersih kamu salah deh. Ya udah dikit gitu. Mohon maaf Bu, hari ini saya lupa mengerjakan.
Ya sudah, itu sebagai kita merefleksikan diri Bapak Ibu, seperti itulah kita guru yang punya posisi kontrol yang bermacam-macam tadi. Ada 5 ya tadi Bapak Ibu ya. Kaget bener jangan-jangan dia terbawa-bawa di rumah. Oke, Jadi kamu sekali kaya-kaya. Membakar suami. itu ya Bapak Ibu. Nah, artinya di sini Bapak Ibu sudah mengerti dan memahami 5 posisi kontrol yang ada pada diri kita masing-masing. Tinggal kita menerapkan yang mana yang lebih baik dan lebih efektif lagi untuk kita memecahkan masalah dengan peserta didik kita ya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke keyakinan sekolah ini yang ketiga Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas Bapak Ibu? Kira-kira ada yang paham maksudnya Bapak Ibu? Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Rita, bahwa keyakinan kelas itu biasanya dilakukan adanya kesepakatan antara guru dan siswa, akhirnya dilibatkan. Dan keyakinan kelas ini bersifat tidak juga memaksa, tapi mereka harus meyakini bahwa ini adalah nilai yang benar yang harus aku lakukan, yang harus aku perbaiki setiap hari, seperti itu Bapak Ibu. Kalau peraturan biasanya dibuat sepihak dan memaksa. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas dia bersifat abstrak, berupa pernyataan universal yang umum, yang singkat, yang padat, mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah kita. Terus semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Ini adalah gambar waktu saya mempraktikkan cara pembuatan kelas Bapak Ibu. Ini adalah contoh ketika saya membentuk keyakinan kelas. Sebentar, ini tidak kedengaran ya Bapak Ibu ya. Iya. Levelnya kayaknya yang perlu ini. Sudah kedengaran volumenya? Oke. Enggak masuk ini lagi. Iya, sebentar. Sebentar ya. Ini konek. Sudah konek ini. Nah, baru. Ya, yang tampilkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak ibu kabarnya hari ini? Walaupun menurut saya belum maksimal sekali, tapi saya sudah mencoba Bapak Ibu. Peraturan, tapi bedanya adalah kita sepakati di dalam sedangkan sekolah ada peraturan. Ya, berarti dalam
ya Bapak Ibu ya, supaya kita lebih apa namanya bersama. Pertama kan anak murid waktu itu menuliskan saling menghargai, tidak boleh berkelahi. Itu kan sama dengan saling menghargai. Tidak boleh datang terlambat. Itu kan sama dengan disiplin. Habis itu tidak boleh membuang sampah sembarangan katanya. Itu artinya jaga kebersihan. Itu termasuk nilai kebersihan lagi. Terus kalau ada tugas dikumpul dengan tepat waktu, membawa buku tidak boleh ada yang ketinggalan buku pelajaran katanya seperti itu. Nah itu artinya mereka memiliki nilai tanggung jawab Bapak Ibu. Nah itu saya membagikan kertas waktunya Bapak Ibu. Nah di sini saya sudah menentukan keyakinan kelasnya. Oke. Itu Bapak Ibu. Nah, ada 5 kemarin Bapak Ibu. Ada 5 Bapak Ibu, ini saya percepat aja Bapak Ibu. Mereka sepakat waktu ini. Dari kesepakatan mereka itu diikuti dengan penandatanganan kesepakatan kelas atau penandatanganan keyakinan kelas. Itu. Ya. Nah, sepakat ini adalah penandatanganan kesepakatan yang telah bersama-sama kita buat tadi. Ya, ada 5 poinnya. Disiplin, saling menghargai, saling menghormati, saling menjawab. Yang terakhir jujur. Jujur tidak boleh mencontek katanya. Jadi harus ada jujur. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang ini Bapak Ibu adalah terakhir. Dan terakhir biasanya pembuatan poster biasanya kita pasang di papan pengumuman di dalam kelas, biasanya seperti itu Bapak Ibu untuk pembuatan keyakinan kelas. Oke Bapak Ibu, kita lanjut yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu pendekatan proses yang harus dijalankan oleh guru dan murid bersama-sama, memecahkan masalahnya. Kita yang membimbing mereka sendiri yang mencari solusi dari permasalahan itu sendiri. Kalau belum besarin, Bapak Ibu, kita besarin lagi. Ya, nah di segitiga restitusi itu ada 3 tahapan Bapak Ibu. 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan masalah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Artinya kan menanyakan keyakinan yang sudah dibuat di dalam kelas seperti apa. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini ya saya akan perbesar dulu Bapak Ibu. Nah, di sini. Nah, kalau untuk menstabilkan identitas biasanya itu ada kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Itu biasa menstabilkan identitas. Kita tidak menyalahkan murid itu sendiri. Misalnya ada suatu kasus kemarin si Alika di kelas 4 menangis karena diejek temannya Bapak Ibu, diejek dengan mengatakan orang tuanya, kamu punya ayah bayi, seperti itu Bapak Ibu. Terus dia marah, terus dia mengejek dan mengatakan marah-marah sama temannya yang mengatakan seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya dapat laporan seperti itu dan saya panggil Alikanya.
Nanti ada video saya dengan dia, itu memang kenyataan yang terjadi Bapak Ibu. Diejek temannya, punya ayam baru ya, gimana sih rasanya gitu. Nah, saya tidak menyalahkan kepada mereka. Kalau kita dalam situasi seperti itu tentunya marah juga ya Bapak Ibu ya. Kalau orang tua kita dikata-katain, marah, ya pasti. Nah, cuman cara menyikapinya saja yang kurang benar. Kalau kita teman manajer kita balas ejek, nah itu kurang saja, kurang pantas, kurang tidak salah, tapi hanya kurang untuk perbaikan dirinya sendiri. Oke Bapak Ibu. Nah, menstabilkan identitas itu ada prinsipnya, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu dulu Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu adalah pertanyaan kita kepada peserta didik untuk menstabilkan identitasnya dulu. Nah, kita cari tahu dulu masalahnya, kita tanyakan masalahnya. Nah, tapi tidak menyalahkan kepada dia. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dengan biasanya kalimatnya begini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, biasanya kan kalau sudah marah emosinya tingkat tinggi sampai memukul tuh pasti terjadi, tapi dia tidak lakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu biasanya validasi tindakan yang salah. Ya, seperti itu Bapak. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, berarti termotivasi dalam diri kita sendiri. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Biasanya pertanyaan seperti itu. Oke Bapak Ibu, ini adalah contoh dari video saya. Oke. Perbuatan kamu itu tidak salah, karena kembali lagi mungkin juga akan melakukan hal yang sama. Tetapi melakukan perbuatan yang menyakiti dan memarahi kamu itu apakah ini perbuatan yang baik? Nah, ini menstabilkan identitas itu. Nah, kalau kita pikirkan lagi, perbuatan yang kamu lakukan tadi apakah sesuai? Ini validasi masalah sampai nanti kira-kira atau menanyakan keyakinan.
ini bahwa menghormati dan menghargai tamu yang itu penting. Ini juga biasanya. Seperti apa yang harus kamu lakukan jika menjalankan ini? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Anda, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan berusaha dan bagus Anda sekali. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya itu loh tadi contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu, yang mana kita bersama-sama berdiskusi dengan siswa kita untuk memecahkan masalah itu sendiri. Yang terakhir ini penutup. Dalam penerapan program budaya positif maupun disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik di dalam guru mampu mendeteksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai omong yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti inilah penjelasan saya, distribusi saya tentang pemahaman budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat kita ambil pelajarannya dan kita dapat menerapkannya dalam setiap pembelajaran yang kita lakukan di sekolah maupun di rumah Bapak Ibu. Karena ini juga penting untuk anak-anak kita Bapak Ibu. Oke, ada yang ingin bertanya, menambahkan? Kalau sebenarnya sih sesi pertanyaan tidak ada ya Bapak Ibu ya. Karena saya rasa Bapak Ibu sudah mengerti dan paham dengan praktek-praktek yang Bapak Ibu lakukan tadi. Oke Bapak Ibu? Ya sudah. Ya. Masih